boleh tidak gibah atau ada tidak gibah yang dibolehkan. Maka disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Imam An-Nawawi, ada beberapa hal yang ghibah itu dibolehkan. Artinya boleh kita dalam arti menyebut keburukan seseorang. Artinya ada saat-saat kita dibenarkan menyebut keburukan seseorang. Pertama, misalnya untuk hal yang terjadi penganiayaan. Misalnya seorang istri, dia dizalimi oleh suaminya dan ada kekerasan atau KDRT istilahnya. Lalu dia mengadukan bukan kepada tetangga, tapi kepada penguasa ataupun orang yang memiliki wewenang tentang itu, misalnya ke pengadilan. Maka dia kadukan ke pengadilan tentang perbuatan suaminya, penganiayaan suaminya dan semacamnya. Maka ini dibolehkan, tetapi tidak boleh setiap tetangga diceritakan, karena tujuan itu adalah untuk menghentikan penganiayaan. Menghentikan itu tujuan, bukan mencerita-ceritakan. Tapi kalau ceritanya ke tetangga-tetangga, lalu tetangga dengan tetangga lagi, itu tidak akan mengubah yang terjadi. Tapi kalau kita laporkan ke pengadilan atau penguasa, maka dia bisa memberikan nasihat dan semacamnya kepada suami yang menganiaya istrinya. Itu contoh. Artinya apa? Jika terjadi penganiayaan. Kemudian boleh juga menyebut keburukan seseorang adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita tidak menyebut keburukan orang tersebut kepada yang lain, maka dikhawatirkan akan banyak yang istilahnya menjadi korban setelah itu. Misalkan contoh, kalau si A ini dia kalau berhutang tidak mau bayar, maka dan itu sudah terjadi berkali-kali, maka perlu kita sebutkan, ingatkan kepada orang lain. Nanti kalau ada si A itu datang meminjam, maka jangan kasih, karena kebiasaannya adalah dia minjam nggak mau bayar. Nanti kamu jadi korban berikutnya misalnya. Atau ada kemungkaran yang kita khawatir orang lain akan menjadi korban selanjutnya. Maka kita boleh menyebutkan itu kepada orang lain dengan tujuan adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bukan untuk menjelekkan. Ini tetap harus dengan niat ya. Jadi harus dengan tetap niatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk menjelek-jelekkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah boleh menyebutkan keburukan seseorang itu atau menggibah seseorang itu di pengadilan sebagai saksi. Ketika kita diminta keterangan, maka kita harus menyampaikan yang sebenarnya terjadi, walaupun itu jelek, walaupun itu buruk. Tapi kalau yang kita lihat memang begitu, maka harus kita sampaikan walaupun itu kejelekan. Tapi tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran di pengadilan. Itu boleh. Artinya boleh kita sebutkan keburukannya, tapi dalam rangka untuk menjadi saksi di pengadilan. Kemudian boleh juga menyebut keburukan orang itu dalam rangka apa? Mencari jodoh. Misalkan ada orang datang kepada kita, dia mau menikah dengan tetangga kita, perempuan misalnya. Maka datang orang untuk bertanya, Pak, menurut Bapak, tetangga Bapak yang perempuan itu, yang anaknya itu, kira-kira gimana sifatnya? Maka kita harus jelaskan, tapi
tidak hanya keburukan, tapi kita jelaskan dua-duanya. Setahu saya sebagai tetangganya, anak itu kebaikannya ini, kemudian kekurangannya juga ini, misalnya anaknya baik, bekerjanya rajin dan semacamnya bagus. Cuma setahu saya, yang saya lihat keburukannya juga ada. Seperti dia ini agak pelawan sama orang tuanya. Dia rajin kerja, tapi agak pelawan. Artinya kita jelaskan dua-dua. Misalnya kita senang sama tetangga itu, tidak boleh pula kebaikannya saja kita ceritakan. Oh bagus, anaknya baik, ini. Ternyata dia punya penyakit, kita tahu misalnya sakit asma. Tidak kita jelaskan sama orang yang melamar tadi, yang mau melamar. Ini kesalahan. Atau kita benci sama tetangga tadi, yang jelek aja kita ceritakan juga tidak boleh. Maka ketika ada orang yang mau mencari jodoh, kita harus jelaskan duanya. Bagaimana menurut bapak orang itu? Maka kita jelaskan kebaikannya begini, dan kekurangannya setahu saya juga begini. Wallahu a'lam. Artinya harus kita jelaskan dua-duanya. Kemudian terakhir adalah dalam mencari fatwa. Ketika kita meminta fatwa, boleh menyebutkan yaitu kekurangannya. Misalnya saya mau bertanya, saudara saya dia begini-begini, atau ayah saya begini, atau ibu saya begini, adik saya begini, suami saya begini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Bertanya kepada orang yang berkompeten tentang itu. Dan kita bukan untuk menjelekkan, tapi mencari solusi. Itu boleh. Tapi kalau niatnya menjelek-jelekkan, apapun tetap haram hukumnya. Niat sekedar menjelekkan, hukumnya haram. Tapi kalau untuk menghindarkan diri dari penganiayaan, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menyampaikan kebenaran di pengadilan, atau untuk menjelaskan untuk menjadi jodoh seseorang, kemudian untuk mencari fatwa, maka menyebut keburukan itu dibolehkan. Kita bacakan salah satu hadisnya, mana di dalam kitab ini disebutkan tentang bab gibah yang dibolehkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan, berkatalah Hindun istrinya Abu Sufyan, li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata istri Abu Sufyan ini? Artinya dia minta fatwa kepada Nabi. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Ini kata istrinya. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu orangnya pelit. Kemudian walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak menafkahi saya atau memberi uang atau nafkah kepada saya yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku. Ya, saking pelitnya, untuk istri aja tidak cukup, untuk anak saja tidak cukup. Abu Sufyan itu punya harta tapi dia pelit. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali jika aku mengambil uang tadi sembunyi-sembunyi tanpa dia ketahui. Artinya hanya untuk kebutuhan di rumah, tapi terpaksa mencuri uang suami gitu. Maka artinya istri Abu Sufyan ini bertanya untuk minta fatwa. Lalu apa kata Nabi? Qala khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari uang suamimu itu apa yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Bolehkah ambil? Boleh. Tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak. Artinya hanya untuk makan, boleh. Untuk uang sekolah anak, boleh kalau suaminya pelit. Tapi kalau untuk membeli ameh, bamaliang pitih suaminya, itu tidak boleh ada. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan membeli samba, membeli bareh,
minta pitih untuk baris ndak muah suami magi ya. Kalau untuk kebutuhan yang darurat seperti itu boleh. Akhirnya ma'ruf, kebaikan yang umum. Tapi kalau kebutuhan yang sifatnya bukan primer ya, kebutuhan luks, pembeli Honda, pembeli Ameh, pembeli galang, itu tidak boleh, haram mengambil uang suami. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang kita diizinkan untuk menyebut keburukan seseorang, tapi tetap dengan intinya adalah bukan dalam rangka menjelekkan. Kalau sudah menjelekkan, tetap hukumnya haram. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.